Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Hari itu langit mendung sejak pagi, seperti menandakan sesuatu yang buruk sedang menunggu di ujung waktu. Aku baru saja selesai mengikuti ujian akhir semester di kampus. Rasanya lega sekali, seperti beban bertonton akhirnya turun dari pundakku. Aku mengemas buku-buku ke dalam ransel dengan senyum kecil yang tidak bisa kusembunyikan. Pikiranku sudah melayang ke rumah, ke kasur empuk, dan semangkuk sup ayam buatan mama yang selalu jadi favoritku. Di parkiran kampus, motor metik kesayanganku sudah menunggu. Kulihat layar ponsel sebentar. Ada beberapa pesan dari mama yang bertanya kenapa belum juga pulang. Aku menjawab singkat. Dalam pikiranku, mama memang kadang terlalu cerewet, tapi aku tahu dia khawatir. Rumah kami tidak terlalu jauh dari kampus, hanya sekitar 30 menit perjalanan, jika lalu lintas tidak terlalu padat. Aku menyusuri jalan dengan santai. Jalanan agak licin karena gerimis mulai turun, tapi aku sudah terbiasa mengendarai motor dalam kondisi seperti itu. Musik mengalun pelan dari earphone sebelah kiri, sementara telinga kananku kubiarkan terbuka agar tetap waspada. Di sebuah persimpangan, lampu lalu lintas menyala kuning, dan aku mulai mengurangi kecepatan. Itu detik terakhir yang kuingat dengan jelas. Sebuah mobil meluncur dari arah kanan, terlalu cepat, terlalu dekat, dan gelap. Aku tidak tahu berapa lama aku berada dalam kekosongan. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya ruang hampa yang sepi dan dingin. Sampai perlahan, seperti bisikan jauh dari lorong waktu, aku mulai mendengar suara. Suara langkah kaki. Suara seseorang menangis. Lalu suara mama. "Nadine, kamu bisa dengar mama? Nak? Bangun ya, sayang. Jangan tinggalin mama." Suara itu seperti merobek tirai hitam dalam pikiranku. Aku ingin menjawab. Aku ingin membuka mata. Tapi tubuhku tidak bergerak. Lidahku keluh. Jari-jariku membeku. Aku hanya bisa mendengar. Hari berganti hari. Orang-orang datang dan pergi. Aku mengenali suara mereka. Papa, adikku, Dira, Om Anton, Tante Rina. Mereka bicara seolah-olah aku tidak ada di sana. Kadang mereka menangis. Kadang mereka berbicara tentang hal-hal yang membuatku heran. Kadang, mereka berbisik pelan, menyangka aku tidak bisa mendengar. Tapi aku mendengar semuanya. Suatu malam, kudengar suara pintu kamar rumah sakit terbuka dan tertutup dengan cepat. Langkah kaki berat memasuki ruanganku. Aku capek, Rin. Setiap hari kesini, lihat dia tidur terus kayak gitu. Kita juga punya hidup. Itu suara papa. Dan, Rin, itu bukan mama. Tenanglah. Dia nggak akan tahu, kata wanita itu. Tante Rina. Suaranya lembut. Nyaris seperti gumaman. Lagi pula, kalau dia sadar, kita bisa bilang apa saja. Dia pasti lupa segalanya. Tubuhku ingin memberontak, ingin menjerit, ingin bertanya. Apa maksud kalian? Tapi aku tetap diam. Seperti batu. Seperti mayat yang belum resmi mati. Lalu mereka tertawa kecil. Tawa yang asing. Bukan tawa hangat seperti biasanya. Malam itu, aku tidak bisa tidur lagi. Aku hanya bisa terjaga dalam ketakutan, dalam kebingungan, dan dalam pertanyaan yang tidak bisa kuhentikan. Siapa kalian sebenarnya? Dan berapa banyak hal yang belum ku ketahui? Pagi hari, suara adikku terdengar. Kalau dia nggak bangun juga, kita harus siapin surat rumah itu. Ma. Apa maksudmu, Dir? Suara mama terdengar lelah. Ya, kamu tahu sendiri. Papa makin stres karena tagihan. Kalau kita jual rumah itu, setidaknya ada uang buat hidup. Lagi pula, Nadine juga belum tentu bangun. Aku ingin menjerit. Itu rumah kami. Rumah kenangan masa kecilku. Rumah yang kusayangi.
Rumah tempat aku dan Dira bermain kejar-kejaran saat kecil. Bagaimana bisa Dira, adikku sendiri, mengusulkan menjualnya seolah-olah aku sudah tidak akan pernah kembali? Hari-hari berikutnya menjadi siksaan batin. Setiap percakapan yang tadinya kuanggap tak penting kini menjadi misteri. Setiap bisikan menjadi belati. Dan setiap detik membuatku sadar bahwa keluarga yang selama ini kupercaya menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang pernah kubayangkan. Aku belum tahu sampai kapan aku akan terkurung dalam tubuh ini. Tapi satu hal yang pasti, aku mulai mendengar semuanya. Dan aku mulai mengingat siapa saja yang tidak bisa lagi kupercaya. Aku mulai bisa membedakan waktu. Pagi terasa lebih ramai, dengan suara perawat yang datang membawa troli dan mengganti infus. Siang lebih tenang. Hanya sesekali terdengar suara televisi dari ruang sebelah. Malam adalah saat segalanya menjadi sunyi, dan justru disitulah suara-suara rahasia muncul. Aku mulai mengenali irama langkah kaki. Suara sepatu hak mama yang berisik namun cepat. Langkah pelan papa yang berat dan lelah. Tapi ada suara lain yang tak ku kenal, sering datang larut malam. Langkah ringan, nyaris tanpa bunyi. Seperti seseorang yang tak ingin ketahuan. Dan benar, malam itu kudengar seseorang membuka pintu kamarku pelan. Tak ada suara menyapa. Hanya helaan napas. Lalu kursi yang ditarik sedikit. Kemudian suara lelaki. "Hei, Nadine, kamu tahu, ya? Kamu pasti dengar, kan?" Aku mengenali suara itu. Kak Reno, anak dari istri kedua Om Anton. Kami hanya sesekali bertemu saat acara keluarga, dan tidak pernah terlalu dekat. Tapi kenapa dia datang? Dan kenapa seperti ini? Aku enggak tahu kenapa aku cerita ini ke kamu. Mungkin karena kamu enggak bisa ngelaporin siapa-siapa, ya? Ia tertawa pendek, canggung. Tapi kamu harus tahu, Tante Rina itu bahaya. Dia lebih dari sekadar simpanan papa. Aku nyaris berhenti. Bernapas, dalam kesadaranku. Simpanan papa? Tapi ini, lebih dari sekadar perselingkuhan? Dia main mata sama banyak orang. Termasuk Om Anton. Iya, ayah tiriku sendiri. Aku pernah lihat mereka di apartemen. Aku nggak bilang siapa-siapa karena aku takut. Tapi waktu kamu kecelakaan, aku curiga. Aku tahu mobil kamu sering diparkir di rumah. Dan aku tahu remnya nggak rusak sebelum itu. Suara Kak Reno bergetar. Aku sempat lihat Tante Rina deketin motor kamu waktu kamu di dapur. Nggak tahu dia ngapain. Aku pikir cuma iseng. Tapi waktu itu juga, aku lihat dia pegang botol cairan aneh. Dadaku seakan sesak. Bahkan dalam koma pun, rasa takut itu nyata. Kak Reno melanjutkan, kalau kamu bisa dengar, kamu harus hati-hati. Aku juga nyimpan sesuatu. Rekaman CCTV dari depan rumah kamu, malam sebelum kamu kecelakaan. Tapi aku nggak tahu harus ngapain. Langkahnya mundur. Kursi digeser. Pintu kamar tertutup kembali. Hening. Aku ingin menjerit. Ingin menyuruh dia jangan pergi. Aku percaya padanya. Tapi aku juga tahu, tidak ada yang aman di sekitarku. Beberapa hari kemudian, suasana di ruanganku berubah. Ada suara baru, lembut, ramah, dan terasa tulus. Nadine, ini Tara. Aku kangen banget sama kamu. Kamu tahu nggak? Setiap hari aku doa supaya kamu bangun. Kamu janji mau bantuin aku belajar buat skripsi. Ingat enggak? Itulah suara Tara, sahabatku sejak SMA. Hanya dia yang datang tanpa membawa beban. Hanya dia yang tidak berbisik seperti menyembunyikan sesuatu. Dan hanya dia yang jujur menangis. Aku tahu kamu bisa dengar. Ya, aku tahu. Karena tadi matamu gerak pas aku pegang tanganmu. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku berusaha mengulang gerakan kecil itu. Jari telunjukku terasa berat. Tapi kupaksa. Tara menggenggam tanganku kuat. Ya Tuhan, kamu gerak. Nadine, kamu dengar aku, kan? Aku bakal kasih tahu semua orang. Kamu pasti bisa kembali. Aku ingin memeluknya. Aku ingin menangis bersamanya. Tapi rasa hangat itu hanya sebentar.
Karena tak lama setelah itu, Mama masuk. Apa yang kamu lakukan, Tara? Bu, aku yakin Nadine sadar. Tangannya gerak barusan. Ah, itu refleks. Jangan terlalu berharap. Dokter bilang kemungkinan pulihnya kecil. Tapi aku lihat sendiri, Bu. Mama menghela napas berat. Lalu dengan suara datar ia berkata, Tara, lebih baik kamu pulang dulu. Nadine butuh istirahat. Ada keheningan. Lalu langkah kaki Tara perlahan menjauh. Dan suara pintu kembali tertutup. Tiba-tiba suara Mama berubah. Dingin. Kamu bikin aku repot. Nadine, jangan sok-sokan bangun sekarang. Banyak hal yang masih harus dibereskan. Tubuhku menegang. Kalau kamu bangun dan mulai bicara, semuanya bisa hancur. Aku tidak mengenali wanita ini. Ini bukan Mama yang selama ini aku puja. Ini bukan suara hangat penuh kasih sayang. Ini ancaman. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku takut pada ibuku sendiri. Di hari-hari berikutnya, aku tidak bisa tidur. Suara-suara itu terus datang dan berputar di kepalaku. Aku mulai mengerti bahwa rumah sakit ini bukan hanya tempat untukku bertahan hidup, tapi tempat aku belajar siapa sebenarnya keluargaku, siapa musuhku, dan siapa yang benar-benar ingin aku tetap hidup. Namun aku juga sadar semakin lama aku terbaring, semakin besar kemungkinan mereka menyingkirkanku untuk selamanya. Dan waktu terasa makin habis. Suatu sore yang tenang, hujan rintik terdengar menghantam kaca jendela. Langit abu-abu meresap masuk ke kamar rumah sakitku, membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Perawat datang seperti biasa, memeriksa infus dan tekanan darah. Ia menyapa dengan suara lembut. Tetapi ada nada aneh dalam ucapannya hari ini. Semoga kamu segera tenang. Ya, Nadine. Tenang? Apakah itu semacam ucapan selamat tinggal? Perawat pergi. Tak lama kemudian, kudengar suara pintu dibuka kembali. Langkah kaki terburu-buru, disusul suara dua orang yang kukenal, Papa dan Mama. Suara mereka tegang. Jadi dokter sudah bilang, ya? Tanya Papa. Iya. Kalau minggu depan belum ada perkembangan, mereka akan diskusikan soal keputusan akhir. Jawab Mama pelan. Keputusan akhir? Kamu serius, Rin? Kalau dia tetap begini, buat apa kita pertahankan? Biaya rumah sakit makin besar. Tagihan terus menumpuk. Lagi pula, kita masih bisa pakai asuransi jiwa dia. Setidaknya masih ada hasil dari semua ini. Hatiku serasa dicabik. Mereka sedang bicara tentang memutuskan hidupku? Aku nggak siap kehilangan dia. Suara Papa terdengar rapuh. Jangan munafik. Kamu bahkan nggak pernah benar-benar jujur sama dia. Desis Mama. Kamu pikir dia nggak bakal tahu soal kita? Papa diam. Lalu, dengan suara yang lebih pelan, Mama melanjutkan. Kamu tahu siapa yang bisa menjatuhkan kita kalau dia bangun? Nadine. Semua bisa hancur kalau dia bicara. Kita harus siap. Langkah mereka menjauh. Pintu tertutup kembali. Aku dibiarkan dalam ruang yang kembali senyap. Tapi tidak dengan pikiranku. Pikiranku berputar cepat. Ketakutan itu berubah menjadi bara kecil. Aku tidak bisa mati di sini. Tidak dalam keadaan seperti ini. Tidak dengan membawa semua kebenaran ke liang kubur. Hari berikutnya, sesuatu terjadi. Tara datang lagi. Kali ini dengan suara tegas. Aku bawa rekaman. Aku tahu kamu gerak waktu itu. Nadine. Aku pasang ponselku diam-diam. Dan waktu Mama kamu ngomong aneh, semuanya kerekord. Aku ingin tersenyum. Ingin berteriak lega. Tapi tubuhku belum siap. Jari-jariku hanya bisa sedikit bergetar. Tara tampaknya memperhatikan. Kalau kamu bisa ulangi itu, aku janji. Aku akan bantu kamu keluar dari ini. Aku mencoba. Jari manis tangan kiriku bergerak sedikit. Tara menahan napas. Lalu menangis. Ya Tuhan, kamu benar-benar sadar. Namun di saat itulah suara pintu terbuka. Suara langkah Mama masuk. Tara buru-buru menyembunyikan ponselnya. Kamu lagi-lagi datang tanpa izin, Tara?
Aku cuma mau lihat Nadine, Bu. Dia butuh tenang. Pergi sekarang. Atau saya akan larang kamu datang selamanya. Langkah Tara keluar perlahan. Mama mendekat ke tempat tidurku. Ia menatapku lama. Napasnya berat. Aku tahu kamu dengar, Nadine. Darahku berdesir. Dan kalau kamu bangun, kamu harus berpikir 2 kali sebelum buka mulut. Ia memiringkan kepalaku sedikit, menyeka keningku pelan. Sentuhan itu terasa seperti pisau dingin di kulit. Ada banyak hal yang enggak bisa kamu pahami. Dunia ini keras. Kamu terlalu naif untuk tahu kenapa semua ini terjadi. Suara sepatu haknya terdengar menjauh. Pintu menutup lagi. Aku ingin menangis. Tapi air mataku tak mau keluar. Yang bisa kulakukan hanya satu hal. Bertahan. Malamnya, suara yang tak kuduga terdengar lagi. Dira. Adikku. Dia datang sendirian. Duduk di kursi. Lama tak bersuara. Lihat kamu, Nadine. Masih cantik aja. Bahkan saat begini. Ia tertawa pendek. Kamu selalu anak kesayangan, ya? Semua orang bangga banget sama kamu. Kuliah kedokteran, pintar, kalem, jadi idola keluarga. Sementara aku, cuma bayanganmu. Aku mendengar tangisnya. Tapi tangis itu bukan sedih. Itu tangis kesal. Iri. Aku tahu papa lebih sayang kamu. Mama juga selalu cerita tentang betapa sempurnanya kamu ke teman-temannya. Tapi aku yang selalu di rumah. Aku yang selalu disuruh bantu mama masak, bersihin rumah. Kamu cuma datang bawa nilai bagus dan senyuman manis. Ia berdiri. Suaranya bergetar. Waktu kamu kecelakaan, aku bingung harus senang atau sedih. Tapi sekarang aku cuma lelah. Semua orang jadi repot karena kamu. Langkahnya menjauh. Pintu ditutup tanpa pelan. Aku tak bisa percaya ini adalah Dira. Adik kecilku yang dulu selalu kutimang-timang. Kini, ia menginginkanku pergi? Aku sadar. Musuhku bukan orang luar. Musuhku adalah keluargaku sendiri. Dan satu-satunya senjata yang kupunya adalah waktu. Aku tidak tahu lagi hari keberapa aku terbaring dalam diam. Hanya ditemani suara dan pikiranku sendiri. Tapi satu hal pasti, waktu di luar sana terus berjalan, dan orang-orang di sekitarku terus membongkar kepalsuan mereka sedikit demi sedikit. Rumah sakit ini bukan lagi tempat pemulihan. Ia telah berubah menjadi panggung sandiwara paling kejam yang pernah kusaksikan. Hari itu, suara papa terdengar lebih parau dari biasanya. Ia datang sendirian, duduk di kursi di sebelah ranjangku. Lama ia hanya terdiam, sebelum akhirnya bergumam rendah. Kamu pasti benci papa kalau kamu tahu semuanya. Aku mendengarkan. Selalu mendengarkan. Aku nggak pernah niat ninggalin keluarga kita, Nadine. Tapi semua mulai berantakan sejak perusahaan papa bangkrut. Tante Rina datang dan semua jadi lebih mudah. Dia bantu aku, dari pinjaman, sampai kenalan yang bisa atur tagihan rumah sakit waktu mama dulu sempat sakit. Aku nyaris lupa. Mama pernah dirawat lama karena infeksi ginjal 2 tahun lalu. Saat itu keuangan keluarga memang terguncang. Tapi papa bilang semuanya sudah beres. Dan, ya, dia juga bantu soal utang-utang yang nggak kamu tahu. Rumah ini, motor kamu, bahkan uang kuliahmu itu semua dari dia. Suara papa bergetar. Tapi aku tahu aku salah. Aku nggak pernah bisa lepas dari utangnya. Dia bukan cuma wanita. Dia jebakan. Langkah papa berdiri dari kursi. Tangannya menggenggam tanganku. Kalau kamu bisa dengar, nak, kamu harus kuat. Jangan seperti papa. Kalau kamu bangun, larilah dari semua ini. Tangisnya pecah. Tapi air mata itu datang terlalu lambat. Luka yang ia timbulkan sudah lama menyebar. Ia pergi meninggalkan sisa suara yang menggema di ruang sunyi. Sore harinya, seseorang baru datang. Akhirnya aku nemu ruanganmu juga. Suara itu familiar, tapi asing. Kemudian aku ingat. Laras, sepupu jauhkanku. Jarang muncul dalam urusan keluarga.
tapi dikenal sebagai orang yang terlalu banyak tahu. Aku nggak tahu kamu bisa dengar atau enggak, tapi kayaknya aku harus cerita sesuatu. Ia mendekat. Suaranya pelan. Aku bantuin papa kamu bersihin berkas-berkas lama minggu lalu. Aku nemu surat dari notaris. Surat warisan atas nama kamu. Tapi, isinya aneh. Karena kalau kamu meninggal sebelum usia 25, semua aset keluarga, termasuk rumah dan properti atas nama kamu, otomatis jatuh ke tangan mama kamu. Aku mendadak merasa ruangan ini menciut. Aku udah scan suratnya. Udah aku backup juga. Tapi, kamu ngerti kan, Din? Kalau kamu nggak bangun, semuanya bisa diseret ke situ. Laras berdiri. Ia membuka tasnya. Kudengar suara plastik dibuka. Lalu, ia berkata pelan. Aku titip satu benda di sini. Ponsel yang bisa aktif dengan suara. Aku setel agar merekam otomatis kalau suara tertentu terdengar. Siapa tahu bisa bantu kamu. Aku tahu kamu kuat, Din. Ia menyelipkan sesuatu ke balik bantal tempat kepalaku bersandar. Setelah itu, ia pergi. Tak ada langkah panik. Hanya keheningan. Tapi jantungku berdetak keras. Aku punya alat sekarang. Malam itu, suara yang sudah lama tidak kudengar kembali datang. Tante Rina. Sayang, kamu tahu aku selalu peduli sama kamu, kan? Ia bicara sambil duduk. Kudengar suara tas kecil dibuka. Lalu sendok logam. Mungkin ia bawa bubur seperti biasa. Kamu manis banget. Kalau kamu tidur terus begini, kamu nggak bisa lihat seberapa rumit dunia orang dewasa. Ia tertawa kecil. Kamu pikir aku jahat, ya? Tapi kadang orang kayak kamu perlu didiamkan sedikit. Dunia ini bukan milik orang baik. Sendok berhenti bergerak. Lagian, kamu nggak tahu apa-apa soal papa kamu. Atau soal hubungan kami. Kamu juga nggak tahu siapa yang menyuruh orang itu merusak rem motor kamu. Darahku seakan berhenti mengalir. Ya, bukan aku. Tapi seseorang yang lebih dekat dari yang kamu kira. Lalu ia berdiri. Meletakkan sesuatu di meja kecil di sampingku. Suara sepasang sepatu melangkah ringan. Pergi seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu. Seseorang dari keluargaku menyuruh seseorang mencelakaiku. Dan bukan Tante Rina. Beberapa hari kemudian, suara Tara datang lagi. Tapi kali ini ia terdengar panik. Nadine, kamu harus bangun. Sekarang juga. Aku baru dapat kabar. Mama kamu ngajukan permohonan pemutusan alat bantu hidup. Dan mereka menyetujui untuk sidang medik minggu depan. Aku ingin berteriak. Tapi tak ada suara. Tara menunduk. Menangis sambil memelukku. Aku nggak tahu harus gimana, tapi aku janji. Aku akan cari bantuan. Langkahnya pergi cepat. Aku menatap ke dalam kegelapan yang tetap setia. Tapi aku tahu, waktu tak lagi di pihakku. Satu-satunya kesempatan hanyalah sekarang. Dan aku akan memaksakan tubuh ini untuk melawan. Apapun risikonya. Hening. Itu yang pertama kurasakan. Lalu, suara pelan mesin-mesin medis, detak halus infus yang menetes, dan gemetar kecil di ujung jemariku. Aku merasa sesuatu berubah. Tangan kiriku merespons. Aku mencoba menggerakkannya lagi. Perlahan, jari telunjukku menggeliat. Lalu, jari tengah. Lidahku seperti masih beku. Tapi aku menantang tubuhku untuk bergerak lebih jauh. Kelopak mataku berat. Tapi aku memaksa membuka sedikit. Cahaya menyilaukan menusuk masuk. Lalu kabur. Tapi itu cukup. Aku sadar. Aku bangun. Aku kembali. Namun tidak ada perayaan. Tidak ada peluk haru atau teriakan penuh syukur. Tidak ada suara Tara. Tidak ada suara mama. Tidak juga papa. Yang ada hanya seorang perawat yang panik memanggil dokter. Dan suara-suara tergesa memasuki ruangan. Nona Nadine menunjukkan respon motorik positif. Segera siapkan pemeriksaan neurologis penuh. Aku tidak bisa bicara. Tapi aku melihat. Wajah-wajah yang tidak kukenal menatapku seolah aku keajaiban medis. Tapi bagi mereka aku hanya pasien. Mereka tidak tahu
Bahwa aku adalah saksi dari kebusukan yang mereka kira telah terkubur. 2 hari setelah itu, aku masih belum bisa bicara. Tapi tubuhku mulai pulih perlahan. Dokter bilang aku mengalami fase transisi kesadaran. Namun pikiranku tetap tajam. Aku mengingat semuanya. Satu suara pun tak ada yang terlewat. Setiap ancaman, setiap rahasia, setiap pengkhianatan, semuanya masih segar. Tara datang lagi. Kali ini ia tertawa sambil menangis melihat mataku yang terbuka penuh. Aku tahu kamu akan kembali. Aku tahu kamu gak akan tinggal diam. Ia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah flash disk. Ini rekaman semua percakapan aneh dari ruanganmu. Aku ambil dari ponsel yang disembunyiin Laras. Aku juga sudah buat salinan ke beberapa tempat. Ia menunduk dan berbisik. Dan aku tahu siapa yang nyuruh rusak rem motor kamu. Darahku mendingin. Dira. Ia menatapku penuh iba. Aku tahu kamu sayang dia. Tapi dia yang nyuruh temannya, anak bengkel dekat rumah kamu, buat longgarkan sistem rem motormu. Dia pikir cuma akan bikin kamu jatuh lecet. Biar kamu malu. Tapi, kecelakaan itu jauh lebih parah dari yang dia bayangkan. Tangisku mengalir. Meski tubuhku masih tak bisa berteriak. Adikku. Adikku sendiri. Hari berikutnya, keluarga datang. Aku dipindahkan ke ruang pemulihan. Mama datang pertama. Senyum palsu dipasang di wajahnya. Nadine, kamu sudah bangun. Mama senang sekali. Aku hanya menatapnya. Dad, dingin. Aku tahu kamu pasti dengar semua kata Mama selama kamu tidur. Mama cuma ngomong ngawur waktu itu. Mama stres. Aku tetap diam. Tapi mataku bicara. Mama mendekat. Menyentuh bahuku. Tapi tanganku bergerak menghindar. Gerakan kecil itu membuatnya terdiam. Papa datang menyusul. Wajahnya lelah dan penuh sesal. Ia duduk di sisi lain tempat tidurku. Maafkan Papa. Nak, Papa gagal jadi ayah. Tapi kamu harus tahu. Sejak kamu koma, hidup kami berubah. Semua berubah. Aku melihatnya dalam-dalam. Ia tampak tulus. Tapi kesalahan yang ia timbun terlalu banyak untuk ditebus dengan air mata. Kemudian Dira masuk. Wajahnya pucat. Ia tidak bicara. Ia hanya berdiri di sudut ruangan. Tak berani menatapku. Lalu, ia berbalik dan keluar tanpa suara. Malam harinya, Tara datang lagi. Membawa kabar. Besok sidang keluarga rumah kamu. Mereka mau jual rumah tanpa sepengetahuan kamu. Tapi sekarang kamu sudah sadar. Kamu bisa minta hak penuh atas keputusan itu. Aku mengetik pelan di tablet yang diberikan dokter. Jangan larang mereka. Biarkan. Tapi rekam. Kirim ke notaris. Tara mengangguk mengerti. Kamu mau jebak mereka. Aku menatapnya. Perlahan mengangguk. Bukan hanya soal rumah. Ini soal kebenaran. Soal harga diri. Soal keadilan atas tubuhku yang dibuat tak berdaya. Dan hati yang mereka injak selama aku koma. Aku bukan lagi Nadine yang mereka kenal. Besok aku akan mulai bicara. Dan saat aku bicara, tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa menutup telinga.